biar Mel bisa jatuh cinta sama gue dan dia nggak terpaksa. Gue masih yakin kalau cinta itu adalah sebentuk rasa yang harus diperjuangkan. Dan Tante yakin ya Rizky, kamu nanti akan cinta sama seseorang yang lebih tepat dibanding Mel. Tante Nawang? Tristan, kamu dari mana? Tante, Iya. ini aku habis dari minimarket. Tante Nawang udah lama di sini. Kenapa nggak mampir ke atas ke apartemen Tristan? Oh, nggak usah. Tante itu kesini nggak lama-lama kok. Ya, Tante ada perlu aja sama Rizky. Ini udah mau pulang. Sorry Tante, tadi aku sempat dengar sedikit kalau Tante Nawang ngebahas soal Mel. Apa ada masalah ya? Karena seingat aku, waktu aku nganterin Mel pulang, semua baik-baik aja. Enggak, Tristan. Tante tadi ngomong masalah Mel ke Rizky itu cuma mau nyampein salam aja. Melnya nggak apa-apa, baik-baik aja. Kamu nggak usah khawatir ya. Ya udah kalau gitu Tante pamit ya. Iya Tante. Oh ya, kamu juga jangan lupa cicipin ya, Tante masak tuh. Ada di Rizky. Tante masak, wah makasih ya Tante. Iya udah. Ya udah kalau gitu Tante pulang dulu ya. Rizky, Tante pulang dulu ya. Oke, Tante. Oh iya. Permisi. Makasih ya makanannya. Iya. Hey, Ki. Udah lu kalau ada masalah, lu cerita sama gua. Kan gua sobi lu. Ya siapa tahu gua bisa bantuin masalah lu. Tante Nawang kesini buat nasehatin gue supaya gue nggak ganggu hubungan lo sama Mel. Tapi sayangnya perasaan cinta gue ke Mel itu udah terlanjur dalam. Gue harus jujur sekarang juga. Sebenarnya gue Tante percaya banget Rizky. Karena buat Tante kamu tuh anak yang baik dan pasti bisa bertanggung jawab. Tapi sayangnya cinta kamu itu datang di waktu yang gak tepat. Harusnya kamu bisa pikir, Mel bisa jadi benci sama kamu dan akan ngejauhin kamu. Sementara Tristan, dia pasti kecewa sama kamu. Karena dia ngerasa sahabatnya mengkhianati dia. Ki, kenapa lu diem? sebenarnya gue mau istirahat karena gue udah capek. Kalau lo mau masakan Tante Nawang, makan aja duluan gak apa-apa. Gue ke kamar ya. Eh. Kali gue mendadak ciut gara-gara gue ingat semua nasihatnya Tante Nawang. Padahal tadinya gue udah yakin banget tuh
gue pengen ngomongin semua ini ke Tristan. Ay. Gimana sih? Lo kok main dorong-dorong pintu kamar gue, bukannya ketok pintu dulu? Iya, apa? Sorry. Tadi gue panik, gue pikir ya lu lagi stres banyak masalah, jadi takutnya lu aneh-aneh gitu kan. Gue tuh baik-baik aja. Nggak usah sotoy deh lo. Lagian makanya sih lu nggak usah kaku lah, sama gue cerita ada apa. Oke. Gue mau ngomong serius sama lo. Oke, soal apa? Soal si Comel. Kenapa sama Mel? Gue mau ngelamar dia karena gue cinta sama dia. Apa? Lu tuh ada-ada aja idenya deh. Hah? Lu tuh nggak bisa ngibulin gua, udah nggak zaman ngeprank. Lu lihat nih ya, udah lewat tanggal 1, udah nggak ada April, lu nggak bisa ngerjain gua. Apaan sih? Gue serius, lo nggak lihat muka gue? Nih, serius banget. Muka lo mana itu? Lu kan datar dari dulu, makanya dia manggilnya kulkas. Ah, gua kira apa? Udah, gua mau tidur. Apaan sih, Ketan? Orang gue udah serius banget kayak gini tuh dibilang ngeprank. Wait. What? Tadi Rizky bilang apa sama kamu? Ya, Rizky bilang kalau dia mau ngelamar kamu dan dia mau ngajakin kamu tunangan karena dia cinta banget sama kamu. Hah? Serius? Kenapa kamu nggak mau ketawa? Ya, maksudnya apa sayang? Hah? Lagian, ya hancur banget tuh si Rizky, masa tiba-tiba aja dia ngide gitu mau ngeprank aku, mau ngerjain aku. Udah tahu lewat tanggal 1, udah lewat kali April, mau mana bisa aku dikibulin. Mana muka dia datar kayak gitu kan. Tristan kenapa malah ketawa ya? Padahal gue tahu Rizky tuh ngomong jujur, gak bermaksud ngeprank Tristan atau ngerjain. Sumpah, ini bener-bener kayak nightmare. Terus kamu jawab Rizky apa? Aku sama Rizky, ya gimana ya, aku cuma bilang ke dia kalau ya udah lu nggak bisa ngibulin gue gitu. Iya, mending kamu nggak usah dengerin Rizky deh sayang. Dia tuh emang orangnya suka nggak jelas gitu, suka ajaib, udah ya. Iya, emang gue juga nggak ngerti si Rizky tuh ada-ada aja. Yaudah, nggak usah ngebahas Rizky. Udah, ini juga udah malam. Mending sayang aku ini sekarang kamu istirahat. Udah waktunya tidur. Ya udah, kamu juga ya tidur. Oh my god, Rizky kenapa sih? Mimi jadi ketemu Rizky? Iya. Terus? Dan Mimi udah ngobrol panjang banget sama Rizky. Bu, kayak percuma deh ibu ngomong sama Rizky. Dia juga gak bakal dengerin, masih sama aja. Emang kenapa sih Mel? Ya tadi Tristan telepon aku, terus bilang kalau misalnya Rizky udah ngomong sama dia, kalau misalnya dia cinta aku, terus mau ngelamar aku, mau ngajak aku tunangan. Terus tanggapan Tristan apa? Iya. Terus Tristan gimana? Ya Tristan cuma ketawa aja, dipikirnya dia di-prank. Kamu harus gimana dong? Tristan aja santai, kenapa kamu enggak sih? Heran deh. Ya Tristan santai karena pikirnya bercanda, Dad. Kalau misalnya aku tahu Rizky serius. Kalau menurut gue, Mel, mendingan
lo nanggepin Rizky santai juga aja. Jadi Rizky mikirnya lo sama Tristan itu sama nanggepin dia. Nanti juga dia lama-lama capek sendiri, karena dia juga nggak bisa bikin lo sama Tristan ribut. Teddy setuju sama Putri. Bener banget. Mel, bener tuh kata Didi sama Putri. Lagian ya, yang penting kan hubungan kamu tuh sama Tristan baik-baik aja. Ibu juga udah ngomong ke Rizky, udah coba jelasin. Ya, tapi Rizky masih nekat nih ke kamu, ya mungkin karena masih penasaran. Tapi kalau kamu biasa aja ya Mel ya. Yang ada Rizky bakalan capek dan semuanya gak bakalan nimbulin masalah apa-apa. Nggak tahu lah Bu, aku udah capek juga sama kelakuannya Rizky. Nggak ngerti nanggepinnya kayak gimana. Sabar ya. Jadi venue-nya nanti di sini ya. Seperti yang sudah saya gambarkan di sini, nanti di bagian tengah itu akan ada flower gate. Di situ tempat Putri dan tunangannya bertukar cincin. Terus di sebagian ujung sana nanti ada photo booth. Jadi tamu yang datang bisa foto bersama Putri dan Pangeran. Itu full dengan flower. Nggak tahu kenapa, saya masih curiga kalau ngeliat Ibu Salma. Semoga aja Pangeran gak terus-terusan curiga sama Bu Salma. Karena dia emang bukan Tante Lisa. Bu Nawang, boleh titip sebentar? Saya izin ke toilet dulu ya. Oh iya. Misi. Sayang, Ibu, saya juga ke toilet sebentar ya. Iya. Pangeran tuh masih curiga ya sama Bu Salma. Iya Bu, padahal kemarin kita sempat ketemu sama Bu Salma di rumah sakit. Dan aku gak nyangka Bu Salma itu sedang menghadapi situasi yang menyedihkan sih. Bu Salma baik-baik aja. Ya, saya baik-baik aja. Saya cuma sedih aja. Tadinya saya mau adopsi bayi ini, tapi ternyata udah duluan sama orang lain. Saya ada urusan lain, saya permisi dulu ya. Iya. Ibu tuh juga simpati ya sama cerita tentang Bu Salma. Tapi ibu tuh kepikiran sama kamu, Put. Kamu sebenarnya kenapa ke rumah sakit? Kamu sakit? Asam lambung aku kumat Bu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak parah juga kok. Pokoknya Ibu gak usah khawatir. Ya udah, kamu tuh harusnya lebih rileks ya sayang, supaya kamu nggak stres. Jadi hari H nanti kamu bisa fokus dan semuanya bisa berjalan lancar sayang. Amin. Iya Bu. Pangeran dari tadi ngeliatin aku terus. Dia pasti masih curiga. Aku harus terus jaga sikap di depan Pangeran.